Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khaira Putri Saskia, mahasiswa dari Politeknik Negeri Bengkalis dengan program studi D3 Teknik Informatika kelas 1A. Kali ini saya akan membawakan materi pembuktian tidak langsung dalam logika matematika. Ayo simak videonya ya. Apa sih pembuktian tidak langsung itu? Pembuktian tidak langsung adalah suatu pembuktian pernyataan matematika dengan mengubah susunan kalimat. Pembuktian tidak langsung biasanya digunakan apabila sebuah pernyataan matematika sulit dibuktikan dengan menggunakan pembuktian secara langsung. Nah, di dalam pembuktian tidak langsung ada dua metode yang digunakan. Ada metode kontrapositif atau metode kontraposisi. Dan yang kedua, metode kontradiksi. Mari kita bahas masing-masing metode tersebut. Kontrapositif atau kontraposisi adalah suatu kalimat yang memiliki nilai kebenaran sama dengan implikasi. Bentuk susunan kalimat kontrapositif adalah negasi Q implikasi P. Jika ditulis dalam bentuk simbol, P implikasi Q akan ekivalen dengan negasi Q implikasi negasi P. Untuk membuktikan nilai kebenaran implikasi dapat dibuktikan melalui kontrapositifnya. Jika nilai kebenaran dari implikasinya benar, maka nilai kebenaran dari kontraposisinya juga benar. Selanjutnya, mari kita bahas di contoh soal berikut. Mari disimak ya. Selanjutnya kita masuk ke soalnya ya, contoh soalnya. Apakah pernyataan jika 7n plus 4 bilangan ganjil, maka n bilangan ganjil adalah benar? Di sini kita hanya menggunakan dua variabel, yaitu P dan Q, yang mana nilai P-nya adalah 7n plus 4 bilangan ganjil, dan Q-nya n bilangan ganjil. Bentuk kontrapositifnya adalah negasi Q implikasi P. Ingat ya, negasi Q implikasi P. Kita tambah dulu variabelnya. Variabel negasi P, negasi Q implikasi negasi P. Negasi P-nya kita ambil dari di sini yang sudah ada. Negasi P-nya adalah 7n plus 4 bilangan genap. Karena kita menggunakan metode kontrapositif ya teman-teman. Negasi Q-nya n bilangan genap. Oke. Ini adalah bentuk dari kontrapositifnya. Jika ditulis dalam susunan kalimat, berarti jika n bilangan genap, maka 7n plus 4 bilangan genap. Oke. Sekarang kita akan ke proses pembuktiannya. Kita akan membuktikan bahwa kontrapositifnya benar, bernilai benar. Selanjutnya kita ke proses pembuktiannya. Sekarang kita masuk ke proses pembuktiannya. Kita anggap dulu ya. Anggap negasi Q itu benar. Maka n, saat ingin mencari pembuktiannya kita menggunakan bentuk umum bilangan genap. Ini dia bentuk umumnya. Bentuk umum bilangan genap 2k. K adalah bilangan bulat positif. Sedangkan bentuk umum ganjil 2k min 1 atau 2k plus 1.
karena ini bilangan genap, kita cari dulu nilai N, yaitu dari bentuk umum tadi, 2K. Baiklah, selanjutnya kita berfokus kepada nilai Pi. Nilai Pi-nya adalah 7N plus 4 sama dengan 2K plus 4. Sama dengan 7 kali 2, 14K. 4-nya turun ya. Sama dengan kita akan membuktikan bahwa nilai 14K plus 4 ini adalah bernilai genap. Bagaimana kita membuktikan supaya dia genap? Yaitu kita menggunakan bentuk umum bilangan genap tadi, yaitu 2K. Kita gunakan 2. Anggaplah dalam kurung ini nilai K. 14 dibagi 2, 7K. Ditambah 4 bagi 2, 2. Sama dengan untuk melihat hasilnya, 7K plus 2 ini kita ubah menjadi bentuk umum bilangan genap. Tapi kita ubah variabelnya tidak apa-apa. 2M. Ini tidak apa-apa ya teman-teman. Selanjutnya kita tentukan nilai kebenarannya. Kita melihat kesimpulannya. Kita buat kesimpulannya setelah kita menjumlahkan semuanya ini menjadi nilai kebenaran. Karena negasi Pi 7N plus 4 bilangan genap dan negasi Q N bilangan genap terbukti benar, maka kesimpulannya adalah benar. Sekarang kita tulis kesimpulannya. Negasi Q benar dan negasi Pi terbukti benar. Maka pernyataan tersebut, yaitu pernyataan negasi Q implikasi negasi Pi, adalah benar. Nah, sekarang kita masuk ke metode kontradiksi. Kontradiksi merupakan kebalikan atau negasi dari implikasi. Jika ditulis dalam bentuk simbol, negasi P implikasi Q akan ekivalen dengan P konjungsi negasi Q. Jika implikasi bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Untuk membuktikan implikasi bernilai benar, maka buktikan bahwa negasi dari implikasi tersebut bernilai salah. Agar bisa menyatakan bahwa negasinya salah, maka asumsikan dulu negasinya benar. Selanjutnya buktikan asumsi tersebut dan tarik sebuah kesimpulan. Selanjutnya, mari kita bahas di contoh soal berikut. Mari disimak ya. Kita masuk ke contoh soal metode kontradiksi. Contoh soalnya, apakah pernyataan jika 9N plus 2 bilangan ganjil, maka N bilangan ganjil adalah benar? Penyelesaiannya, kita menggunakan dua variabel yaitu Pi dan Q seperti metode kontraposisi tadi ya. Nilai variabel Pi-nya ada 9N plus 2 bilangan ganjil dan Q-nya N bilangan ganjil.
Asumsikan kontradiksi P konjungsi negasi Q bernilai benar. Kalau disusun dalam bentuk kalimat 9N plus 2 bilangan ganjil dan N bernilai genap. Sekarang kita tambahkan negasi Q-nya N bilangan genap. Sekarang kita masuk ke proses membuktikannya. Kita anggaplah negasi Q itu benar. Maka nilai N-nya kita ambil dari bentuk umum tadi, yaitu 2K, bentuk umum bilangan genap 2K. 9N plus 2, nilai Pi-nya kita turunkan, 9N plus 2 sama dengan 9 dalam kurung 2K plus 2. Nilai N ini adalah 2K. Diletak di sini. Setelah itu 9 kali 2 18 plus 2 nya turun. Selanjutnya kita akan menjadikan 18K ini 18K plus 2 ini menjadi nilai bentuk umum, kita jadikan ini menjadi bentuk umum, yaitu bilangan genap 2K. 2 nya kita turun. Selanjutnya 18K plus 2 ini kita bagi dengan 2, akan menghasilkan nilai yang di dalam kurung ini seperti tadi. 18K dibagi 2 9, 2 dibagi 2 tambah 1. Selanjutnya 9N plus 2 sama dengan nilainya 2M, karena kita telah mengubah nilai ini tadi menjadi bentuk umum bilangan genap. Kita ubah variabelnya menjadi M. Ini tidak masalah karena kita merubahnya tidak masalah ya. Jadi dapat kita simpulkan, karena P konjungsi negasi Q bernilai salah, maka pernyataan jika 9N plus 2 bilangan ganjil, maka N bilangan ganjil adalah benar. Karena kita telah membuktikan melalui proses-proses ini tadi ya teman-teman. Karena P konjungsi negasi Q bernilai salah, maka pernyataan jika 9N plus 2 bilangan ganjil, maka N bilangan ganjil adalah benar.